It's alright. Hush. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Baik, pada hari ini ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat dalam belajar. Nah, materi kita hari ini adalah tentang sistem koloid. Oh iya anak ibu, mungkin pada saat kita melakukan pembelajaran nanti mungkin ada kalian dengar suara-suara yang tidak enak atau bising. Nah, sebelumnya ibu minta maaf karena mungkin suasana yang kurang kondusif, tapi dengan tetap semangat kita belajarnya. Adapun KD kita hari ini adalah mengelompokkan berbagai tipe sistem koloid dan menjelaskan kegunaan koloid dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan sifat-sifatnya. Dalam pelajaran koloid ini, apa yang diharapkan kepada siswa yang disebut dengan namanya indikator, yaitu siswa dapat membedakan larutan, koloid, dan suspensi. Kemudian siswa dapat menentukan sifat-sifat koloid. Untuk memahami apa itu koloid, baik anak-anak ibu semuanya, kita perhatikan perlakuan 3 percobaan berikut ini. Untuk percobaan pertama, kita lakukan adalah air dimasukkan ke dalam gelas, kemudian ditambahkan 2 sendok gula, lalu kita aduk. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah larut. Dari percobaan yang pertama, bahwa air dengan gula menyatu secara homogen, maka itu disebut namanya adalah larutan. Kenapa disebut larutan? Ciri-cirinya dia terdiri dari 1 fase, sulit dibedakan mana air dan gula. Kemudian dalam kondisi kita diamkan dia jernih, kemudian stabil. Stabil itu apa? Tidak memisah bila didiamkan. Percobaan yang kedua, kita ambil 2 sendok susu, kita masukkan ke dalam gelas, kemudian kita tambahkan air, lalu diaduk. Ayo, apa yang terjadi? Tetap juga larut, tapi larutnya itu agak terjadi gumpalan-gumpalan. Dari percobaan yang kedua, air ditambah dengan susu, kita aduk. Apa yang terjadi? Keruh kan? Maka di sini dapat kita sebut bahwa terdiri dari 2 fase atau nama lainnya heterogen. Ciri-cirinya tidak dapat disaring, tidak jernih, kemudian tidak dapat dipisahkan. Maka percobaan yang ketiga, kita ambil pasir 1 sendok atau 2 sendok, kemudian dimasukin ke dalam gelas, kemudian ditambah air, lalu kita aduk. Nah, yakin ibu, Anda pasti tahu semua anak-anak ibu bahwa yang terjadi adalah dari percobaan yang ketiga, antara air dengan pasir itu ada 2 fase. 1 air, 1 pasir. Air bagian atas, pasir bagian bawah. Maka itu disebut namanya heterogen. Dengan ciri-cirinya dapat disaring, memisah bila didiamkan, dan tidak jernih. Nah, dari percobaan 1, 2, dan 3 dapat kita simpulkan bahwa ternyata kita sudah melakukan kegiatan campuran. Apa itu campuran? Adalah gabungan 2 zat yang berbeda. Nah, campuran itu terbagi 2. 1, campuran secara homogen, 2, campuran secara heterogen. Apa itu campuran secara homogen? Adalah campuran di mana zat pelarut dengan zat terlarutnya merata dalam satu larutan tersebut. Sedangkan yang heterogen adalah antara zat pelarut dengan zat terlarut tidak rata. Maka campuran yang homogen itu sering kita sebut dengan namanya larutan. Sedangkan campuran yang heterogen itu sering kita sebut namanya suspensi. Maka apakah itu koloid? Ternyata koloid itu adalah di antara keduanya, yaitu koloid itu kalau kita lihat di sini ada, nanti kita lihat ada tabelnya ya. Tabel kita lihat bahwa
ada larutan, ada suspensi, maka koloid itu adalah terletak di antaranya. Jadi apa itu koloid? Koloid itu adalah campuran yang terletak antara larutan dan suspensi. Karena kita membicarakan koloid, perlu kita ingat bahwa di dalam larutan ada zat pelarut dan ada zat terlarut. Maka dalam koloid, zat yang terlarut disebut namanya fase terdispersi, sedangkan zat pelarut disebut namanya fase pendispersi. Baik anak ibu, apa bedanya fase terdispersi dengan fase pendispersi? Kalau dia fase terdispersi itu komponen yang terkecil, sedangkan fase pendispersi adalah komponen yang terbesar. Jadi anak ibu semuanya, ternyata jenis-jenis koloid itu ada 8. Kenapa? Karena ada zat padat, zat cair, gas, maka pencampurannya dari padat dengan cair, gas dengan cair, cair dengan gas. Maka yang dari tabel yang akan ibu kasih ini, lihat tabelnya nanti enak ya. Maka di situ yang tidak ada adalah pencampuran antara fase terdispersinya gas, fase pendispersinya gas. Kenapa tidak ada? Coba, siapa yang tahu? Jawabannya apa anak ibu? Kenapa tidak ada pencampuran gas dengan gas? Ada yang tahu? Baik, jawabannya adalah karena gas dicampur dengan gas itu, maka akan terjadi secara homogen. Berarti tidak ada koloid pencampurannya secara homogen. Itulah kenapa antara gas dengan gas tidak ada sistem koloidnya. Contoh koloid dalam kehidupan sehari-hari: 1, 2, 3, dan lain-lain, banyak dalam kehidupan sehari-hari. Tercampurnya zat secara merata di dalam suatu larutan itu disebut namanya dispersi. Maka ada dispersi larutan, dispersi koloid, dispersi suspensi. Untuk lebih jelasnya, kita lihat tabel di bawah ini ya nak ya, perbedaan antara koloid, larutan, dan suspensi. 1, kalau dia larutan terdiri dari 1 fase, sedangkan koloid 2 fase, suspensi 2 fase. Yang kedua, larutan itu jernih, koloid itu keruh, sedangkan suspensi jernih. Yang ketiga, larutan itu lambangnya adalah aqua, sedangkan koloid itu berwujud padat, es, solv. Sedangkan suspensi juga berwujud padat, itu es. Yang keempat, larutan itu tidak dapat disaring, sedangkan koloid tidak dapat disaring, tetapi dapat disaring dengan selaput semi permeabel, saringan yang tertentu. Sedangkan suspensi dapat disaring. Yang kelima, larutan itu tidak mengendap, sedangkan koloid itu mengendap, suspensi mengendap. Larutan yang keenam, larutan diameternya adalah lebih kurang 100 nanometer, sedangkan diameter daripada koloid 1 sampai 100 nanometer. Untuk suspensi besar dari 100 nanometer. Baik anak ibu, kita lanjut dengan sifat-sifat koloid. Salah satu sifat koloid yang akan kita pelajari adalah efek tindal. What's efek tindal? Efek tindal itu adalah penghamburan cahaya oleh partikel-partikel koloid. Contohnya, sorot lampu mobil pada malam hari, kemudian sorot lampu proyektor dalam gedung bioskop. Yang kedua adalah gerak Brown, adalah gerak zigzag dari partikel koloid. Nah, gerak zigzag itu adalah gerak yang tidak beraturan. Nah, contohnya ibu kasih animasinya seperti ini. Yang ketiga sifatnya adalah absorpsi. Apa itu absorpsi? Absorpsi adalah penyerapan
pada permukaan partikel koloid, baik ion maupun molekul. Sebagai contoh, Ibu kasih video pada pewarna kain berikut ya nak. Kenapa koloid itu bermuatan negatif? Karena partikel koloid dapat mengabsorpsi atau dapat menyerap ion OH negatif. Nah, inilah salah satu penyebab dari kenapa koloid itu bermuatan negatif. Yang keempat, anak ibu, sifatnya adalah elektroforesis. Apa itu elektroforesis? Adalah bergeraknya partikel koloid yang bermuatan karena medan listrik. Nah, sebagai contoh kita lihat pada asap penyaringan asap yang ada pada pabrik-pabrik, itu ada cerobong asap kan. Nah, disitulah orang selalu memakai, pabrik itu memakai yang disebut namanya alat kotrel. Sebelum asap dibuang ke udara harus disaring dengan menggunakan alat kotrel. Sifat yang kelima adalah koagulasi. Koagulasi. Apa itu koagulasi? Koagulasi adalah pengumpalan partikel koloid karena adanya pemanasan. Contoh, kita lihat pada penjernihan air, kemudian pengumpalan karet, kemudian pembentukan delta di muara sungai. Nah, untuk lebih jelasnya, coba anak ibu perhatikan gambar berikut. Ini adalah contoh penjernihan air. Prosesnya seperti ini. Yang keenam, dialisis. Dialisis itu adalah proses pemurnian koloid yang menempel di permukaan. Contohnya apa? Adalah proses pencucian darah. Baik anak ibu semuanya, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Minggu depan kita lanjut dengan cara pembuatan koloid. Tapi sebelum itu ibu ingatkan bahwa Anda semua, anak ibu semuanya, tetap mematuhi protokol kesehatan 5M. 1. Mencuci tangan. 2. Memakai masker. 3. Menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi keramaian. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Oke? Semoga kalian tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.